Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Abdul Rofi Mustawan, channel berbagi sukses bersama dalam negeri. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ke part 2 tentang soal UP, UKM PPG beserta jawaban sesuai kisi-kisi tahun 2021 part kedua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Nomor 11. Globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Teknologi informasi menyebabkan masuknya informasi dengan segala jenisnya tanpa terkendali. Hal ini membawa dampak positif dan negatif yang termasuk sebagai dampak negatif globalisasi adalah A. Memudarnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama. B. Mudahnya transportasi. C. Teknologi dan informasi yang berubah cepat. D. Masuknya investasi dari luar negeri. E. Mudahnya masuknya tren baru dari luar negeri. Baik Bapak Ibu Guru, silakan. Jawaban yang benar adalah A ya, udah jelas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah memudarnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama. Itu dampak negatifnya. Jadi Bapak Ibu Guru fokus ke dalam pertanyaannya. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan soal nomor 12. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan atau materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan terpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran A. Mengajar hanya berdasarkan textbook. B. Menguasai kelas dengan metode ekspositori. C. Menumbuhkan budaya belajar verbalitik. D. Pemindah pengetahuan kepada peserta didik. E. Melakukan penilaian yang berorientasi kognitif. Silakan Bapak Ibu Guru menjawab. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B. Itu menguasai kelas dengan metode ekspositori. Baik Bapak Ibu Guru, mari kita melanjutkan ke nomor 13. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi sulit jalan beriringan. Upaya pemerintah pusat yang bertekad menyatukan kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan satuan tugas yang dibentuknya, seperti tidak bertaji dengan rencana PSBB DKI Jakarta mulai Senin 14 bulan 9. Padahal bila kasus COVID-19 yang tidak terkendali di DKI menyebabkan rumah sakit di DKI penuh, pemerintah pusat bisa mencari jalan keluarnya dengan memfasilitasi pembentukan rumah-rumah sakit darurat. Kalimat yang dicetak miring termasuk kalimat efektif. Karena A. Menunjukkan kalimat yang lugas dan tegas. B. Menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif. C. Menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksa makna. D. Menggunakan bentuk kata yang sejajar, yaitu kata berimbuhan p, n.
Menggunakan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Baik, Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah C ya. Itu menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksa makna. Baik, kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 14. Arman menimba menggunakan katrol tetap dan Wati akan menimba dengan menggunakan katrol bebas. Berdasarkan perbandingan keuntungan mekanik yang dimiliki keduanya, maka A. Keuntungan mekanik Wati lebih kecil dibandingkan Arman. B. Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibandingkan Wati. C. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik sebab keduanya menggunakan alat bantu tradisional. D. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik karena sumur memiliki kedalaman yang sama. Arman dan Wati memiliki keuntungan mekanik sama besar. Silakan Bapak Ibu Guru. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibandingkan Wati. Jadi ini kata kuncinya adalah kalau Arman menimba mul katrol tetap yang diderek seperti itu, dan Wati akan menimba dengan menggunakan katrol bebas. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan nomor 15. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Januari 2020, penggunaan internet di Indonesia sebanyak 174,5 juta orang. Penggunaan teknologi internet telah merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Dampak positif dari penggunaan internet antara lain: A. Perdagangan komoditas ilegal semakin marak. B. Perkembangan politik dunia semakin cepat, mempengaruhi negara lain. C. Perkembangan industri mode dunia. D. Sikap individualisme dalam masyarakat. Perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. Baik Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah E ya. Jadi perkembangan kebudayaan dunia berasimilasi dengan cepat. Sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke nomor 16. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema Bangga pada Budaya Bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. B. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. C. Masalah kontekstual di sekitar siswa. D. Gambar tradisi Ngaben. Foto pembuatan ukiran suku Asmat. Baik Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Itu
Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Jadi di sini kata kuncinya adalah dia ini ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Ya, bahan ajar yang sesuai adalah ini yang paling tepat. Jadi dalam ritual perkawinan setiap daerah itu berbeda-beda. Baik, cukup jelas Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan soal nomor 17. Di RPP, Ibu Sahala menemui indikator KD pada muatan matematika kelas 4 sebagai berikut. Menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Besok, Ibu Sahala akan memulai mengajar pada materi tersebut. Kegiatan Bu Sahala dapat berupa A. Memutar video tentang manfaat belajar faktor persekutuan di kehidupan sehari-hari. B. Mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan faktor bilangan. C. Mendorong siswa untuk berdiskusi mengenai faktor bilangan dan persekutuan. D. Memeriksa kesiapan siswa untuk belajar. B. Demi jati diri bangsa, penggunaan dan pengaruh teknologi dari negara lain sebaiknya dibatasi penggunaannya. C. Teknologi dari negara lain digunakan seminimal mungkin agar jati diri dan identitas bangsa tidak terpengaruh. D. Teknologi asing sifatnya netral. Pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. E. Teknologi dari negara lain dapat digunakan sebanyak mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Baik Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah D ya. Teknologi asing sifatnya netral. Pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. Cukup jelas Bapak Ibu Guru? Mari kita lanjutkan soal nomor 19. Bu Citra, guru di ST Bahagia Pagi. Pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi, terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka. Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas. Namun, sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter A. Tanggung jawab, B. Cinta lingkungan, C. Pemaaf, D. Jujur, E. Rajin. Baik, jawaban yang paling tepat adalah
A ya, tanggung jawab. Cukup jelas Bapak Ibu Guru, mari kita lanjutkan ke soal nomor 20. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kegiatan inti pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah A. Melakukan tanya jawab dengan guru tentang tata surya. B. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. C. Mengamati globe dan gambar-gambar tata surya. D. Mengamati video tentang tata surya. E. Melakukan pengamatan terhadap tata surya. Silakan Bapak Ibu Guru. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Itu melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. Jadi kata kuncinya itu adalah Bapak Ibu Guru fokus ke IPK-nya. Terus yang ditanyakannya itu adalah kegiatan inti ya. Ini kegiatan intinya. Baik Bapak Ibu Guru, cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Ngaben merupakan upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang ditunjukkan kepada leluhur. Upacara ngaben dilakukan dengan membakar jenazah dan menghanyutkan abu ke sungai. Secara konsepsional memiliki makna dan tujuan melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat mudah bersatu dengan Tuhan. Untuk mengembalikan segala unsur pembangunan badan kasar manusia kepada asalnya, agar tidak menghalangi perjalanan roh serta simbolisasi keikhlasan pihak keluarga. Norma ini termasuk dalam kategori A. Fashion. B. Mores. C. Custom. D. Mode. E. Shage. Baik Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah C ya, custom. Cukup jelas Bapak Ibu Guru? Baik, kita lanjutkan pembahasannya nomor 22. Pancaran wibawa guru akan tampak dari sikap dan tindakan guru di depan siswa, di antaranya A. Memberi sanksi siswa yang melakukan pelanggaran. B. Tidak banyak bicara hal-hal yang tidak perlu. C. Menunjukkan menyatunya kata dan perbuatan. D. Memberikan pujian kepada siswa yang berprestasi. E. Banyak memberi nasihat pada siswa berprestasi. Baik Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah C ya. Itu menunjukkan menyatunya kata dan perbuatan. Itu ya. Cukup jelas Bapak Ibu Guru. Mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 23. Ketika Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan global, memang tidaklah mungkin membendung arus masuk berbagai produk dari luar negeri. Ketika hubungan perdagangan antar negara makin terbuka, salah satu konsekuensi yang tak terhindarkan adalah masuknya berbagai produk impor mulai dari kelas mahal hingga produk-produk dengan harga yang sangat murah. Impor barang-barang terus meningkat karena permintaan masyarakat akan barang impor yang meningkat tajam. Perilaku konsumtif masyarakat yang berhubungan dengan peristiwa di atas adalah A. Tingkat konsumsi seseorang dengan orang lain tentu berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi, pendapatan, dan kekayaan.
B. Seorang yang menjauhi pola hidup konsumtif akan senantiasa bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan dan lebih memilih mendermakan kelebihan rezekinya untuk menolong orang lain yang memerlukan. C. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dan sebaliknya. D. Suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan membeli produk atau jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan atau hanya perasaan emosi. E. Perubahan harga yang cukup besar akan menyebabkan perubahan daya beli masyarakat yang besar pula. Baik Bapak Guru, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Tingkat konsumsi seorang dengan orang lain tentu berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya faktor ekonomi, pendapatan, dan kekayaan. Itu jawaban yang paling tepat. Cukup jelas Bapak Ibu Guru? Kita lanjutkan nomor 24. Ibu Yusniar mengajar di kelas 4 SD Aceh. Pada pembelajaran segi banyak, salah satu indikator capaian kompetensi adalah sebagai berikut. Menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan Ibu Yusniar adalah A. Memberi acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal tentang sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Menjelaskan materi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan di papan tulis dan melihat siapa yang mencatat. C. Bertanya ada diskusi ini, apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud sifat segi banyak? D. Bertanya apakah langkah berikutnya? E. Memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Baik Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah E ya. Memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Jadi Bapak Ibu Guru harus tahu kata kuncinya dari soal ini. Itu fokus ke indikatornya ini. Ya, terus yang ditanyakannya itu untuk mengetahui apakah siswa telah berproses dalam, ini maksud dari berproses ini dalam yang sudah dilaksanakan proses pembelajaran. Jadi salah satunya itu adalah untuk mengetahui setelah berproses itu memberikan soal latihan di akhir pembelajaran. Itu sudah jelas ya Bapak Guru. Baik, kita lanjutkan soal nomor 25. Sumber belajar yang sering digunakan dalam pembelajaran IPS sangat banyak meliputi lingkungan tempat tinggal siswa, lingkungan sekolah, video, gambar, PowerPoint, animasi sederhana. Salah satu manfaat penggunaan video untuk pembelajaran IPS yakni menciptakan pembelajaran IPS lebih A. Kompleks, B. Sederhana, C. Menantang, D. Efisien, E. Kontekstual. Baik Bapak Guru, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Kompleks. Sudah jelas itu. Nah, itulah pembahasan pada kesempatan ini tentang soal UP UKM PPG PGSD 2021 sesuai kisi-kisi part kedua. Ditunggu part ketiganya. Jangan lupa
terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Faktor persekutuan. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan faktor persekutuan. Baik Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah A ya, itu memutar video tentang manfaat belajar faktor persekutuan di kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya adalah indikatornya adalah menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Nah, Ibu Sahala akan memulai mengajar. Pada materi tersebut, kegiatan Ibu Sahala dapat berupa ini termasuk kegiatan awal ya, kegiatan awal Ibu Sahala. Baik, cukup jelas Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan soal nomor 18. Ketika pembelajaran di kelas sedang membahas globalisasi, seorang siswa menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain agar jati diri bangsa tidak terpengaruh. Dengan adanya ungkapan siswa yang semacam itu, sebagai guru harus dapat memberikan penjelasan bahwa A. Teknologi apapun boleh digunakan karena terkait penggunaan teknologi tidak ada ketentuan yang membatasinya.